Pergi dari sini, anak gelandangan. Teriak Ratna sambil duduk di kursi rodanya yang mewah. Dia adalah wanita terkaya di kota ini, tapi kakinya mati. Dokter bilang dia tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Tapi anak kotor yang meminta sisa makanannya ini menatap matanya dan mengatakan sesuatu yang membuatnya membeku. Berikan aku makananmu, dan dalam 1 jam kau akan berdiri. Dia tertawa di depan wajahnya. Tapi dia tidak tahu bahwa anak ini menyimpan rahasia yang lebih berharga dari semua miliaran rupiahnya. Tonton sampai akhir untuk melihat keajaiban yang tidak bisa dipercaya. Kisah ini tidak dimulai pada hari ketika anak itu mendekati mejanya. Tapi 6 bulan sebelumnya, pada hari yang membagi kehidupan Ratna Kusuma menjadi sebelum dan sesudah. Pagi itu, dia merasa seperti penguasa dunia. Ratna, pemilik kerajaan bisnis properti terbesar di negeri ini, terbang dengan helikopter pribadinya untuk menandatangani kontrak. Ketika dia menandatangani kontrak, senilai 5 triliun rupiah. Di bawahnya mengalir hutan dan sungai. Dan sepertinya tidak ada kekuatan di bumi yang bisa menghentikannya. Dia memeriksa dokumen sambil menyeruput es kelapa muda. Dan membuat rencana untuk 10 tahun ke depan. Tapi takdir punya rencana lain. Tiba-tiba suara logam berderit menutupi suara baling-baling. Helikopter tersentak seperti burung yang terluka. Pilot berteriak sesuatu, tapi Ratna tidak mendengar. Dunia berputar dalam kaleidoskop gila antara langit dan bumi. Benturan, kegelapan, dan kesunyian. Ketika dia sadar, dia terbaring di antara puing-puing yang terbakar. Dia mencium bau hangus, rasa darah di mulutnya, dan rasa sakit luar biasa di tangannya. Dia mencoba berdiri untuk keluar dari api. Dia memberi perintah pada kakinya. Bangun, lari. Kakinya diam. Dia melihat ke bawah. Kakinya ada di sana, utuh. Tidak tertimpa puing, tapi dia tidak merasakannya. Seolah-olah bagian bawah tubuhnya milik orang lain. Manekin, boneka, tapi bukan miliknya. Pada saat itu, berbaring di tanah dingin di bawah hujan. Menunggu tim penyelamat, Ratna menyadari bahwa hidupnya sudah berakhir. 6 bulan berikutnya berubah menjadi neraka. Klinik terbaik di Singapura, Malaysia, dan Australia. Barisan tak berujung profesor dengan nama dunia. Hasil MRI, konsultasi, operasi rumit. Ratna menghabiskan miliaran rupiah tanpa berpikir. Dia terbiasa bahwa dengan uang bisa membeli segalanya. Tanah, bangunan, orang, hukum. Dia yakin bisa membeli kesehatan juga. Tapi setiap kali keputusannya sama, dokter mengalihkan pandangan. Menyembunyikan ketidakmampuan mereka di balik istilah medis yang rumit. Tapi intinya satu, fraktur kompresi tulang belakang, putusnya koneksi, kelumpuhan total anggota tubuh bagian bawah. Tidak ada harapan. Ratna kembali ke kota kelahirannya bukan sebagai pemenang, tapi sebagai orang cacat yang patah. Rumah mewahnya yang dia bangun dengan penuh cinta berubah menjadi sangkar emas. Tangga menjadi gunung yang tidak bisa didaki. Ambang pintu menjadi tembok. Dia, wanita yang terbiasa memandang semua orang dari atas, sekarang terpaksa memandang gesper sabuk orang lain. Karakternya yang sudah keras menjadi tak terpaksa. Dia memecat pelayan karena suara sekecil apapun. Dia memecahkan cermin agar tidak melihat dirinya di kursi roda. Dia membenci seluruh dunia. Tapi yang paling dia benci adalah kakinya. Potongan daging tak berguna yang mengkhianatinya. Pada hari musim kemarau yang cerah itu, Ratna memutuskan untuk pergi ke kota. Dia merasa dinding rumah menekannya. Dia memerintahkan sopir dan kepala keamanannya Budi untuk membawanya ke restoran termahal di kota. Restoran mahkota. Dia ingin membuktikan pada dirinya sendiri dan semua orang bahwa dia masih ratu. Bahwa dia masih hidup. Pelayan sibuk di sekitarnya. Memindahkan meja-meja di dekatnya agar kursi roda pesanan khususnya yang besar bisa lewat. Pengunjung melemparkan pandangan cepat penuh kasihan padanya dan langsung berpaling. Ratna merasakan kasihan itu di kulitnya. Dan itu membakarnya seperti asam. Steak sapi. Dia melemparkan kata itu pada pelayan. Bahkan tanpa membuka menu. Setengah matang dan kopi luwak yang paling mahal. Dia duduk di bawah naungan pohon beringin besar di teras musim panas. Makanannya sempurna, kopinya luar biasa, tapi dia tidak merasakan apapun. Di dalam dirinya hanya ada kekosongan. Dia menusuk-nusuk daging dengan garpu.
Berpikir bahwa dia akan memberikan seluruh kekayaannya, semua miliarannya, hanya untuk bisa berdiri sekarang dan mengambil satu langkah. Hanya satu langkah ke mobil. Tepat pada saat itu, ketika keputusasaan mencapai puncaknya. Semak-semak yang memisahkan teras dari jalan terbelah. Kerumput yang dipotong sempurna melangkah seorang anak laki-laki. Usianya sekitar 12 tahun, tidak lebih, kurus. Dengan lutut runcing yang menonjol dari celana jeans robek. Dia mengenakan kaos tua dan pudar yang kebesaran 3 ukuran untuknya. Dan sepatu kets usang yang dililit lakban abu-abu agar tidak hancur. Wajah dan tangannya berlumuran jelaga dan debu jalanan. Tapi meskipun penampilannya menyedihkan, dia tidak membungkuk, dia tidak menyembunyikan matanya. Dia berjalan langsung ke meja Ratna dengan percaya diri seolah-olah dialah pemilik restoran ini. Pengawal Budi yang berdiri di belakang Ratna langsung tegang. Tangannya meraih radio. "Hei, bocah!" geramnya. "Pergi dari sini. Ini area privat." Anak itu bahkan tidak tersentak. Dia mengabaikan pengawal besar itu. Seolah-olah dia tidak ada. Dia mendekati meja Ratna dengan dekat. Dari tubuhnya tercium bau jalanan, kemiskinan, dan kelaparan. Ratna mengangkat mata dinginnya padanya. Dia mengharapkan anak itu akan mengulurkan tangan kotor dan mulai merengek. "Ibu, minta uang untuk roti." Dia sudah menyiapkan kalimat kejam di kepalanya untuk menghancurkannya secara mental. Tapi anak itu diam. Dia menatapnya. Matanya berwarna luar biasa. Abu-abu seperti baja. Dan di dalamnya bersinar kecerdasan yang sama sekali tidak cocok dengan penampilannya yang compang-camping. Dia mengalihkan pandangan ke kakinya yang tak bernyawa di pijakan kursi roda, lalu ke wajahnya, dan akhirnya ke piring dengan steak yang belum habis. "Kau tidak akan menghabiskan ini." Itu bukan pertanyaan. Itu pernyataan. Suaranya sedikit serak, tapi tenang. Ratna terkejut dengan keberanian seperti itu. "Apa?" tanyanya. "Steak." Anak itu menunjuk daging dengan jari kotornya. "Kau hanya makan setengah. Sisanya tidak kau butuhkan. Kau sudah kenyang. Tapi anjing-anjingku lapar." Ratna merasakan kemarahan mendidih dalam dirinya. Berani sekali dia. Seorang pengemis memberitahunya apa yang dia butuhkan dan tidak butuhkan. "Dengarkan aku, anak kecil," desisnya. "Pergi dari sini sebelum pengawalku melemparmu keluar pagar. Aku tidak memberi pengemis." Anak itu menyeringai. Dan seringaian itu begitu dewasa. Begitu pahit. Sehingga Ratna terdiam. "Aku bukan pengemis," katanya. "Aku menawarkan kesepakatan. Bisnis. Kau kan wanita bisnis, benar? Kau mengerti keuntungan? Kesepakatan." Ratna tertawa. Dan tawanya seperti suara gagak. "Apa yang bisa kau tawarkan padaku? Kutumu." Anak itu melangkah maju. Membungkuk ke arahnya dan menatap langsung ke jiwanya. "Berikan aku sisa ini," katanya pelan. "Berikan aku sisa makananmu, dan sebagai gantinya aku akan mengajarimu berjalan." Dari ketidakdugaan dan keberanian pernyataan ini, Ratna membeku. Garpu jatuh dari tangannya. Aku asumsi itu kesalahan pengetikan dan baca yang benar yaitu garpu jatuh dari tangannya ya. Suara gemericik garpu yang jatuh ke lantai membuat semua mata di teras berbalik ke arah mereka. Budi, pengawalnya, langsung melangkah maju sambil menggenggam pergelangan tangan anak itu. "Cukup, aku bilang pergi dari sini." Tapi Ratna mengangkat tangan. "Berhenti, Budi." Suaranya lemah tapi tegas. Budi terkejut, tapi segera melepaskan anak itu. Ratna menatap kembali ke mata abu-abu si anak. Ketaatan dia, keberaniannya, semuanya terasa tidak wajar untuk bocah seusianya. "Kau bilang dalam 1 jam aku akan berdiri?" tanyanya dengan nada yang tidak percaya, tapi ada semacam harapan tersembunyi di dalamnya. Anak itu mengangguk. "Ya, tapi hanya jika kau berikan sisa makanmu sekarang. Dan tidak ada orang lain yang boleh ikut. Hanya kau dan aku." Ratna terdiam sejenak. Semua dokter di dunia sudah bilang tidak ada harapan. Apa salahnya mencoba sesuatu yang bodoh ini? Lagi pula, itu cuma sisa steak. "Baik," katanya akhirnya. "Budi, luangkan semua orang dari teras. Dan jangan masuk sampai aku memanggil." Budi ingin membantah. Tapi melihat tatapan Ratna yang tegas, dia hanya mengangguk dan mulai meminta pengunjung dan pelayan keluar.
Dalam sekejap, teras menjadi sunyi hanya dengan mereka berdua. Anak itu mengambil piring steak dan membungkusnya dengan serbet kotor yang dia bawa. Dia meletakkannya di atas meja dekatnya, lalu mendekati kursi roda Ratna. Pergi ke pojok sana, katanya menunjuk ke sudut teras yang tersembunyi di balik pohon beringin. Di sana tidak ada orang yang melihat. Ratna menggerakkan kursi roda sendiri ke arah sana. Hati dia berdebar kencang. Apa yang akan terjadi? Apakah ini cuma lelucon buruk? Anak itu duduk di depan dia. Matanya tetap menatap mata Ratna. Sekarang, tutup matamu, katanya. Ratna ragu tapi melakukannya. Dia merasakan tangan anak itu yang kecil dan kotor menyentuh pundak dia. Suaranya terdengar lembut di telinganya. Kau benci kakinya, bukan? Kau pikir dia mengkhianatinya. Ratna mengangguk tanpa membuka mata. Tapi dia tidak mengkhianatinmu. Dia hanya tidur. Dan aku akan membangunkannya. Tiba-tiba, Ratna merasakan sensasi aneh di bagian punggungnya. Seperti ada arus listrik yang lembut mengalir dari pundaknya ke tulang belakangnya. Dia merasa sedikit pusing, tapi juga ada rasa hangat yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Sekarang, coba angkat kakimu, katanya anak itu. Ratna mencoba. Sejak kecelakaan, dia sudah tidak berani mencoba lagi. Tapi kali ini, dia merasakan sesuatu. Sebuah getaran di ujung jari kakinya. Sangat lemah, tapi itu ada. Dia membuka mata dengan terkejut. Dia melihat kaki dia sedikit bergerak. Hanya sedikit, tapi itu benar-benar bergerak. Lagi, katanya anak itu dengan senyum. Ratna mencoba lagi. Kali ini, dia bisa mengangkat lututnya sedikit. Air mata mulai menetes dari sudut matanya. Itu nyata. Itu benar-benar nyata. Sejam belum selesai, katanya anak itu. Tunggu sampai waktunya habis. Kau akan bisa berdiri penuh. Ratna menatapnya dengan rasa kagum yang tak terkatakan. Siapa kau? Bagaimana kau bisa melakukan ini? Anak itu menyeringai lagi, tapi kali ini senyuman itu lembut. Nanti aku ceritakan. Sekarang, fokus pada kakimu.